Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKI asal Lombok ini ditipu temannya sendiri puluhan juta rupiah. Kemudian ditinggal begitu saja di bandara hingga kebingungan karena tak ada biaya pulang ke Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Namun, tiba-tiba tim kami menemui seorang warga negara Indonesia asal Lombok yang ternyata ditipu oleh temannya sendiri sebesar Rp3.000. Dan di sebelah saya nih, masnya langsung yang sekarang dalam keadaan panik dan nggak tahu lagi harus mau ngapain. Memberikan biaya pulang ke Jakarta sebesar Rp3.000. Katanya akan dibelikan tiket, kemudian akan dibayarkan compound, dan ternyata saya cek tiketnya itu bukan tiket, itu tiket palsu. Dan nama penipunya adalah siapa, Mas? Agus. Nomor teleponnya berapa? Coba disebutkan. Nomor teleponnya ini, bentar. Jadi buat yang namanya Agus-Agus di luar sana, cobalah. Anda itu berteman. Kenapa Anda menipu teman Anda sendiri? Anda tahu itu uang haram. Anda mau makan, kasih ke keluarga, nggak jadi daging. Coba berapa nomornya? Ini ya. Dan sekarang ini pun si Mas Helmi ini sudah diblok sama yang namanya Agus ini. Nomor teleponnya 01128703079. Terakhir ketemu si Agus ini kapan? Ya, terakhir aku ketemu di sini, lepas dia tipu saya lari udah ketemu lagi. Jam berapa ketemu terakhir? Sekitar jam 3 lah. Jam 3 kemarin. Nah, Apa tandanya kok dia bisa nipu kamu? Kamu sadar kamu ditipu gimana? saya punya firasat gitu ya. Punya firasat dalam hati gitu ya. Jangan-jangan ini orang nipu saya, tapi Kenapa firasat itu bisa kerasa gitu gimana? kayaknya saya kelihatannya kayak Dia mencurigakan mencurigakan gerak-geriknya gitu ya? Saya yakin lah sedikit apalah, mungkin cuma firasat saja gitu. Cuma perasaan gitu ya? Perasaan. Karena temen gitu ya? Kadang kan kita makan pun tidur bersama gitu ya. Di mana bersamanya itu, kerja di mana? Di sana di Johor, Oh, jadi ini Mas Helmi dari Johor ke Johor. Kelai ini naik apa? saya naik kereta api. Bareng-bareng sama Agus ini? Naik kereta api, saya pun tanggung semua, makan hotelnya saya tanggung semua. Saya Yang bayar bayarin semua. si Agus ini, Mas? Saya semua. Dia nggak ikut pulang, cuma Mas saja? Iya, saya. Oh, jadi dia tuh dari Johor ke KL nemenin Mas aja? Mula kan aku ajak dia balik. Tak apalah, ini uang ada, kalau cukup, kalau tak cukup, tak apalah. 3.000 itu sangat cukup, Mas. Iya, aku niatku kan bantu juga dia mau balik kan. Tapi ini dia buat saya ini macam. Nggak ada fotonya Agus ini? Ketahu mungkin. Coba cari Facebooknya, temenan di Facebook nggak atau di mana? Nih emang nggak punya perasaan banget. Kasian tau nggak? Anda menipu teman Anda sendiri yang sama-sama cari uang, sama-sama susah di Malaysia, makan tidur bareng-bareng, bukannya dibantu, malah nipu begini. Nggak pernah foto selfie berdua juga? Pernah, tapi ini. Coba mana-mana. Tapi nggak nampak. Lah ini mah mukanya ditutupin masker. Coba lihat saya. Kamu ngasih uangnya cash atau apa, Mas? Ke dia? Itu atau kan rekening? pakai ikon tas Enggo e-wallet kan. Oh, pakai e-wallet. Terus Wallet, saya isi di situ, berapa? isi. Nah, itu tadi ya guys, jadi kita bisa melihat ya, si masnya sangat kasihan sekali dengan raut wajah kebingungan. Dia pun nggak tahu harus bagaimana karena dia harus pulang ke Indonesia dan biaya atau uang yang ia pegang itu telah dirampas temannya sendiri. Hingga akhirnya ada salah satu temannya yang berinisiatif untuk memberitahukan untuk menelpon salah satu shelter di Malaysia agar bisa membantu untuk kepulangan beliau ke Indonesia. Nah, tidak menunggu lama akhirnya pihak shelter pun datang dan menginterogasi bagaimana sebetulnya kronologi kejadiannya. Akhirnya tidak menunggu lama, masnya pun menceritakan semuanya dan mirisnya di sini. Ternyata itu pelakunya adalah teman karibnya sendiri. Dia pun tidak menyangka jika temannya akan melakukan hal tersebut. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran ya buat kita semua untuk lebih berhati-hati, walaupun itu entah teman dekat atau mungkin teman karib ya. Karena kalau misalkan masalah uang itu biasanya orang akan hilaf begitu guys. Dan ini juga bisa kita jadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman ya. Jangan mudah percaya, apalagi masalah uang. Itu biasanya kita yang namanya teman itu bisa menjadi musuh ya guys. Ya, kita doakan buat Masnya ya, semoga saja bisa menemukan uang itu kembali atau paling tidak ada orang baik yang menolongnya untuk biaya pulang ke Indonesia.
Nah, menurut informasi yang saya dapat, jadi uang itu nggak sedikit, nggak sekitar 10 juta lebih yang diambil temannya. Dan bisa jadi itu adalah uang hasil dia bekerja di Malaysia. Ya pokoknya doa yang terbaik buat, beliau ya, semoga saja beliau diberikan ketabahan dan semoga saja, nanti digantikan rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Dan buat pelakunya semoga saja dia bisa menyadari kesalahannya atau paling tidak bisa mengembalikan uang yang telah dia ambil dari temannya sendiri. Nah, sekian dulu ya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang berkah dan semoga saja dilancarkan dalam mengais rizki di sini dan semoga saja kita bisa mendapatkan majikan yang baik dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.